Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Bagi keluarga Kristen, dimanapun saudara berada, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, ya Tuhan Yesus firman yang hidup, terangilah hati kami dengan Roh Kudus yang suci mulia, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan saat ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 17 sampai ayat yang ke-38. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus,
mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Saling Menguatkan dalam Pekerjaan Pelayanan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bercerita tentang perjalanannya dalam penginjilan, bagaimana dia tiba pada hari pertama di Asia. Dalam melayani Kristus, ia harus mencucurkan air matanya, menghadapi orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak berguna bagi jemaat di sana. Ia mengajar dan memberitakan semua tentang kasih Allah supaya mereka dapat bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam pelayanannya, Rasul Paulus tidak menginginkan perak, emas, atau pakaian. Dengan tangannya sendiri, ia bekerja keras, memenuhi keperluannya dan teman-temannya. Hal ini mesti menjadi perhatian untuk menjadi umat dan pelayan yang baik, yakni tidak lalai dalam panggilan pemberitaan Injil, dapat menjaga diri sendiri, dan menjaga kawanan domba Allah. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti untuk saling menasihati, tetapi mengerjakan pekerjaan yang dapat menunjang pekerjaan pelayanan, dan selalu berdoa bersama umat dan pelayan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hal-hal tersebut di atas merupakan bagian dari proses saling menguatkan dan saling berbagi dalam pelayanan dan pengalaman iman. Sebagai umat dan pelayan, dan sebagai keluarga Kristen, kita dapat memerankan peran tersebut dimulai dari keluarga, unit sektor, jemaat, bahkan bergereja. Kita tidak dapat sendirian mengerjakannya. Kita perlu keluarga, teman, sahabat, sesama kita untuk saling membantu dan menguatkan. Tuhan memakai mereka untuk menolong kita, dan Tuhan juga memakai kita menjadi saluran berkat untuk hidup mereka. Kiranya kita dapat bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup dan pelayanan, agar kita semakin dikuatkan dalam menjalani panggilan pelayanan. Ya Tuhan, ajarlah kami selalu untuk menjadi berkat dalam hidup ini. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus, yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.